Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kau hidupkan
bertenang melindungi. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan Tuhan buat kami. Kami semua yang ada di sini, juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, kami ucap syukur Roh-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami. Thank Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Ajari kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman. Kau tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan seluruh firman. Pakai beliau Tuhan. Oh Yesus, sembunyikan jauh-jauh di belakang salib-Mu, supaya Tuhan firman itu boleh keluar Tuhan hanya dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami semua berjauhan, tapi Kau ikat dengan Roh-Mu pagi hari ini. Dan firman-Mu boleh Tuhan menjadi jawaban, menjadi obat yang manjur buat kami, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Walaupun kita ada kebaktian di rumah masing-masing, tetapi marilah karena hadirat Tuhan tidak dihalangi oleh tempat dan waktu. Karena itu mari kita sama-sama melihat pada pagi hari ini ya, kita berdoa dulu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini dan kami akan menikmati kebenaran firman. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti. Ya Tuhan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan dan kuduskan dari semua hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat yang mengikuti kebaktian ini di rumah masing-masing, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman dengan judul korban bayangan. Apa sih korban bayangan itu? Ya, mari kita melihat dari firman Tuhan ya. Keluaran pasal 12 ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saya tidak membacakan seluruh pasal 12 ini, tapi saya akan uraikan ya di dalam Keluaran pasal 12 ini, yaitu bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan menjelang Tula yang ke-10, diperintahkan oleh Tuhan pada hari yang ke-10, yaitu untuk mengumpulkan ya domba atau kambing boleh. Jadi harus berkumpul di rumah masing-masing ya. Kalau dalam perkumpulan di rumah itu terlalu sedikit orangnya, boleh mengambil tetangga yang terdekat, kumpul bersama-sama sehingga cukup 1 ekor kambing atau domba itu ya. Karena tidak boleh ada sisa, harus dihabiskan. Cara makannya juga tertentu dengan sayur pahit ya, dan juga tidak boleh dipanggang atau tapi tidak boleh dimasak, tapi harus dipanggang ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan memerintahkan lewat Musa untuk jemaat Israel itu berkumpul di suatu tempat tertentu ya, dengan jumlah yang diperkirakan 1 ekor domba atau kambing itu bisa habis. Dan mereka
harus mengambil itu pada hari yang ke-10. Kemudian dikumpulkan sampai pada hari yang ke-14 itu disembelih pada waktu senja. Kok ya ini 14 hari ya. Dan pada saat ini ada gencar-gencarnya corona, itu katanya mulai penularannya itu 14 hari. Ya, jadi kita nggak tahu apa ada hubungan atau tidak, itu bagaimana. Tidak, tapi yang penting kita tahu bahwa pada waktu itu, ya, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa, yaitu akan membawa 1 ekor domba yang umur setahun atau jantan, 1 ekor domba jantan, ya, umur setahun, ya, domba atau kambing boleh, nah, itu harus nanti disembelih dan kemudian harus dimakan habis dengan sayur pahit. Kemudian darahnya itu harus dilaburkan di jenang pintu, di atas atau di atas dan di kanan di kiri. Itu sebagai tanda darah dilaburkan sana. Dan Tuhan berjanji nanti malaikat maut akan datang ke sana, malaikat maut akan melewati. Apabila rumah-rumah yang tidak ada tanda darah, maka malaikat maut itu masuk dan anak sulung siapapun, baik anak sulung dari Firaun, anak sulung dari pegawai rendah, pegawai tinggi, sampai anak sulung binatang, semuanya itu mati pada malam hari itu. Tapi ada perbedaan untuk bangsa Israel, karena di sana ada tanda darah, yaitu pada waktu senja itu dia memotong kambing atau domba itu dan darahnya dilaburkan di jenang pintu. Kalau kita mengerti itu adalah di kusen, ya, kusen atas dan samping kanan kiri. Apabila malaikat maut itu datang malam hari melihat tanda darah, mereka tidak masuk malaikat ini. Kemudian ini terjadi dan pada waktu itu, ya, tiap rumah ada kematian, karena ada kematian anak sulung, sehingga bangsa Israel pada waktu itu yang makan dengan buru-buru, yang makan dengan memang sudah siap, dengan seolah-olah mau pergi gitu ya, sudah siap. Dan mereka makan, kemudian mereka malam hari itu juga dipanggil oleh Firaun, Musa dan Harun, mereka diusir, pergi. Ya, nanti kami mati semua katanya. Lalu mereka meminta barang-barang kepada bangsa Mesir dan ternyata Tuhan memberikan kemurahan bagi bangsa Mesir sehingga mereka memberikan emas, ya, dan memberikan banyak hal, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tulah yang ke-10 ini. Tulah yang ke-10 ini adalah kematian anak sulung. Ada seolah-olah ada kematian massal. Kita tidak tahu corona ini apa sebabnya, bagaimana kita tidak tahu. Tapi kemudian pasti Tuhan akan memberi mimpi atau memberi nubuat apa sehingga kita bisa terhindar dari mara bahaya corona ini. Nah, pada waktu itu bangsa Mesir tidak tahu kalau ternyata bangsa Israel atau bangsa Ibrani pada waktu disebutnya itu mereka tidak kematian anak sulung. Karena apa? Karena mereka menuruti perintah Tuhan, yaitu ada korban anak domba yang umur setahun, ya, yang ada ketentuannya tulangnya tidak boleh dipatahkan, ya. Demikian korban ini telah dilaksanakan dan mereka malam hari itu mereka keluar pergi. Ya, ini sekilas saja bahwa ini Paskah yang pertama sebetulnya. Itu Paskah yang pertama yang diperingati bertahun-tahun dan bangsa Israel harus memberikan pengertian ini, penjelasan kepada anak cucu. Tak mungkin satu korban keselamatan dari binatang itu bisa benar-benar menyelamatkan manusia. Tidak bisa. Buktinya apa? Mereka setiap tahun setelah mereka sampai di
padang gurun dan setelah Musa membuat tabernakel, itu setiap tahun bangsa Israel harus memberikan korban. Karena korban domba tidak mungkin untuk selamanya. Ya. Korban itu setiap tahun diadakan. Dan ini kitab Ibrani mengatakan, Ibrani pasal 10 ayat 1 katakan ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena itu ya Alkitab menyatakan bahwa korban itu adalah bayangan. Jadi korban pada waktu dahulu itu adalah bayangan keselamatan. Keselamatan yang kalau yang sebenarnya itu apa ya? Kalau tadi adalah bayangan. Karena dalam wujud perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan lalu bagaimana sebenarnya apa wujudnya, wujud daripada keselamatan yang sesungguhnya itu bagaimana? Dalam perjanjian baru dikatakan, Kolose pasal 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang, saya ulangi, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi pada waktu itu, ya, keselamatan. Memang Paskah yang pertama itu adalah korban anak domba. Itu memang benar. Dengan korban anak domba ini, bangsa Israel diluputkan dari kematian anak sulung. Tapi ini sebenarnya adalah satu bayangan. Di dalam perjanjian baru, itu keselamatan yang disediakan untuk semua. Ya, setiap orang yang percaya, keselamatan yang disediakan untuk semua itu adalah Kristus. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi, perjanjian lama, setelah Musa memimpin bangsa Israel, dia sampai di padang gurun, dan Musa pada waktu itu juga kemudian pada suatu saat membangun tabernakel, yaitu itu yang sudah menurut contoh dari surga. Tapi itu sebenarnya hanya bayangan, keselamatan yang diberikan, bayangan dari keselamatan yang sesungguhnya. Pada perjanjian baru ini, ya, orang-orang yang bukan orang Yahudi juga diisapkan, dibenarkan, terisap di dalam sebagai Israel rohani. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam sinilah ada keselamatan yang sesungguhnya. Dan korban yang sesungguhnya adalah Kristus tadi dikatakan. Bagaimana itu? Yaitu, coba kita baca dulu di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti, yaitu dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan, dengan hati kita percaya korban yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ini korban yang sesungguhnya,
yang nanti keselamatan itu disediakan. Bagi siapa yang percaya, dia boleh mendapat keselamatan. Ayat ini jelas mengatakan, yang mau mengaku dengan mulut dan mau percaya dalam hati, dia itulah yang diselamatkan. Karena itu kita perlu untuk mengaku Tuhan Yesus. Kita itu perlu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa. Orang berkata, masa bisa manusia jadi Tuhan? Tidak bisa. Saya juga tidak percaya manusia bisa jadi Tuhan. Tapi ini bukan manusia jadi Tuhan. Sebaliknya, Tuhan yang jadi manusia. Kalau Tuhan yang mau jadi manusia, saya percaya Tuhan mau jadi apa saja bisa. Ya. Dan manusia yang namanya Yesus ini, atau yang namanya Kristus ini, dia dinyatakan tidak berdosa. Pilatus sendiri di dalam mencari kesalahan Yesus, dia mengatakan bahwa orang ini aku tidak mendapati kesalahan akan orang ini. Ya, sebenarnya Pilatus itu ingin juga melepaskan Yesus, tapi tidak bisa. Memang Yesus mau untuk sengsara, mau untuk disalibkan, untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam Matius pasal 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ya. Pilatus secara pribadi, dia tidak bisa mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Sebaliknya, istrinya itu malam hari, dia sangat menderita di dalam mimpi. Karena itu dia mengirim pesan pada Pilatus yang sedang menghakimi Yesus. Dia menyatakan bahwa Yesus ini adalah orang yang benar. Pilatus sendiri tidak bisa mendapatkan kesalahan dari Yesus. Dan istrinya di dalam mimpi, dia ditunjukkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana mimpinya, tetapi dalam ayat ini dikatakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ini berita yang dari istri Pilatus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi ada sangat luar biasa orang yang tidak berdosa, orang yang benar, orang yang tidak mempunyai kesalahan, dia dituntut untuk disalibkan. Ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu katakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal Pilatus katakan, aku tidak mendapati kesalahan orang ini untuk bisa dihukum mati. Tapi mereka tetap mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan mereka mengatakan, biarlah dosanya tertanggung atas kami, katanya. Karena itu bangsa Israel mendapatkan sesuai dengan apa yang dia ucapkan itu. Kira-kira 70 tahun sesudah Tuhan Yesus, bait Allah dihancurkan. Nubuatan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa batu tidak akan tersusun di atas batu tergenapi. Ya, bait Allah dihancurkan pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi keselamatan yang sesungguhnya sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri yang dia mengorbankan dirinya. Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis,
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi iman itu adalah roh. 2 Korintus 4 ayat 13. Iman itu adalah roh. Jadi pada waktu itu kami memiliki roh iman yang sama seperti yang ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita memperkatakan, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak bersalah, Dia dijadikan salah. Sebenarnya kitalah yang perlu untuk mendapat hukuman itu. Sebenarnya kitalah yang memang layak untuk mendapat hukuman itu. Tetapi hukuman itu telah dilimpahkan kepada Yesus. Bagi yang percaya, keselamatan sudah disediakan. Bagi yang percaya, keselamatan sudah disediakan. Ya, percaya bahwa firman yang menjadi manusia, yaitu yang kemudian disebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, bahwa bukan manusia menjadi Tuhan, tidak. Tapi sebaliknya, Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita perlu memperkatakan, kita perlu memiliki roh iman, kemudian kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan dibenarkan, dan kita akan beroleh keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud tadi adalah korban bayangan. Itu apa? Yaitu pada waktu di padang gurun dan seterusnya, ya, pada waktu tabernakel sampai di bait Allah, itu ada persembahan darah, pengorbanan binatang-binatang, ya, yang sebenarnya itu adalah bayangan saja. Dan keselamatan yang sesungguhnya yaitu di dalam perjanjian baru, yaitu firman yang menjadi manusia. Ini saya pikir sudah klimaks, ya, firman menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, Dia datang kepada manusia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk memberikan solusi, jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya, mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kepadanya diberikan hak untuk menjadi anak Allah, kepadanya diberikan keselamatan. Pada hari ini, ya, kita melihat tadi bahwa peristiwa Paskah yang pertama itu adalah bagaimana memang betul anak domba umur setahun itu dikorbankan, disembelih dan dimakan oleh sekelompok orang dalam satu rumah, ya, yang sudah diperhitungkan jumlahnya sehingga tidak ada sisa. Kalau ada sisa harus dibakar habis, dan tulangnya tidak boleh dipatahkan. Ini menggambarkan, ini menjelaskan korban yang sesungguhnya itu, bahwa Yesus itu korban yang sesungguhnya, ya, korban yang sesungguhnya. Dia adalah Yohanes Pembaptis katakan, inilah domba, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, ya. Ini saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Dia menggenapi ini. Dia tulangnya tidak dipatahkan. Sebenarnya hukumnya kalau orang disalib itu hukumnya, ya, kalau sore belum mati itu diremukkan tulangnya, ya. Dua penjahat di kanan kiri Tuhan Yesus diremukkan supaya dia mati. Tapi pada waktu Yesus dilihat, Yesus sudah mati. Memang Yesus mati, ya, sehingga Dia dibuktikan ditusuk lambungnya dengan tombak,
dan keluar air dengan darah, membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Karena itu Yesus tidak diremukkan tulangnya. Dan ternyata ini adalah menggenapi daripada nubuatan itu, bahwa domba Paskah itu tulangnya tidak boleh dipatahkan satupun, ya. Dan domba Paskah yang sebenarnya, keselamatan yang sebenarnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan yang diberikan kepada yang percaya. Termasuk juga pada saat ini, jangan memperkatakan yang mati-mati, tidak. Tapi mari kita memperkatakan yang mempunyai iman, roh iman. Kalau sekarang ini ada virus corona, ya tidak pandang bulu, siapa saja bisa diserang. Tetapi kalau kita melihat di tanah Goshen, tempatnya bangsa Israel atau bangsa Ibrani, di situ diluputkan dari segala tulah. Dari tulah yang lain, 9 tulah yang lain. Kalau tulah yang 10 jelas mereka tidak, karena mereka ada korban domba Paskah itu. Tetapi ini adalah bayangan, dan korban yang sesungguhnya adalah Yesus yang menggenapi yang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Tulangnya tidak dipatahkan. Saya rasa bukan satu kebetulan, tapi ini penggenapan firman bahwa anak domba Allah itu tulangnya tidak dipatahkan. Sekali lagi, seharusnya orang yang disalib itu pada sore hari, kalau dia belum mati harus dipatahkan. Dan orang yang di kanan kiri Yesus, dia diremukkan tulangnya, ya, sampai dia mati, ya. Tapi Yesus tidak, ternyata tidak diremukkan tulangnya. Ini juga menggenapi dari nubuatan yang ada. Kiranya renungan firman pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita memperkatakan. Dan kalau kita memperkatakan, mari kita memperkatakan yang mempunyai iman. Katakan, ya, katakan, virus-virus dalam nama Yesus aku singkirkan, perintahkan, singkirkan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan demikian, sehingga saya yakin kalau Tuhan Yesus mengutuki pohon ara, ya, bahwa engkau mulai saat ini tidak ada satupun yang akan makan buahmu, maka pada saat itu mati. Ya, ada kuasa di dalam perkataan. Karena itu katakan dengan roh iman, itu katakan virus-virus engkau pergi dari jemaat Tuhan di gereja Betel Injil Sepenuh Elohim ini. Ya, saya yakin penyertaan Tuhan akan ada buat kita. Karena itu walaupun kita tidak berbakti di gereja, jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, berdoa dan berdoa. Saya percaya bahwa engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa virus-virus itu akan lewat dari jemaat Tuhan di gereja Betel Injil Sepenuh Elohim ini. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, ya. Dan sekaligus saya akan menaikkan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami sangat percaya bahwa korban keselamatan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Mesias. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami boleh percaya, dan kami boleh mengaku, dan kami boleh percaya dalam hati, dan kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan hamba berdoa, Tuhan lindungi jemaat Tuhan ini.
lepaskan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan Tuhan memberkati jasmani rohani. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati penyertaan dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin.